paham usulan sistematika ya tarif. Yang kedua, cara menghitung unit cost prakteknya. Dan yang ketiga, pengumpulan data. Ya. Kemudian yang keempat, langkah-langkah penyusunannya. Ya. Itu simulasi tarif. Kemudian yang ketiga adalah simulasi RBA. Nomor 1, pahami sistematika RBA. Nomor 2, identifikasi dokumen. Nomor 3 adalah informasi dalam RBA. Dan nomor 4 adalah penyusunan RBA, alur penyusunan RBA, alur penyusunan RBA. Tuh, yang kita harus pahami. Jadi kalau main map itu. Kemudian catatannya adalah ada 2. Persyaratan kalian paham, ya, itu kalian cari contoh tarif, ya, usulan tarif, dan contoh isi RBA. Itu di googling. Googlingnya adalah seperti tema BLU-nya teman-teman sendiri-sendiri, ya. Di googling. Kalau nggak begitu kalian nggak akan paham, kayak di awang-awang, karena kita nggak bisa praktek pergi ke BLU karena kita kondisi pandemi. Jadi cari, nanti kalian akan paham. Ya. Itu satu catatan. Catatan kedua adalah kalian pahami betul-betul ya tarif dan RBA itu sebagai persiapan untuk UTS. Oke? Utamanya apa? Kalau untuk tarif, kalian harus pahami apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing entitas, ya, pimpinan BLU, pimpinan KL, kemudian Kementerian Keuangan. Kemudian setelah paham apa yang dilakukan, maka berikutnya adalah bagaimana perannya costing di dalam penyusunan tarif itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana interaksi, ya, interaksi antara penerimaan atau PNBP dengan belanja di dalam dokumen. Bukan. Ya, itu yang ketiga itu adalah terkait tarif adalah bagaimana caranya untuk ya nyusun metode untuk nyusun tarif layanan. Ya. Itu tarif layanannya, metodenya kayak apa caranya. Terkait dengan RBA dipapetikan, kalian harus paham bagaimana hubungannya di level KL. Kan di KL ada Renstra, kemudian ada RKA Renstra 5 tahunan, ada Renja dan RKA KL dan Dipa Indo, ya kan? Di BLU ada RSB, kemudian ada RBA, kemudian ada dipapetikan. Bagaimana hubungannya itu ya? Itu harus difahami. Setelah tahu bagaimana hubungannya, kemudian bagaimana ini hubungan antara belanja dan ini penerimaan di dalam RBA. Nah, itu kira-kira. Paham filosofinya. Oke, kita masuk ke topik pertama. Topik pertama tadi apa, Nadia? Topik pertama kita belajar apa? Konsep, Pak. Konsep. Tadi ada berapa hal? 4. Yang pertama definisi. Ada di sana kalian bisa melihat referensi, 2 referensi. Tapi intinya definisi cost ya, atau costing, itu adalah kas atau setara kas yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan jasa layanan, ya kan? Jasa layanan kepada customer. Itu semuanya, itu intinya di situ. Silakan mau definisi apa, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah unit cost sebagai dasar tarif. Nah, pada saat kalian mendalami apa peran costing, itu sebagai dasar dia, sebagai dasar untuk nyusun tarif.
nggak ada costing, nggak bisa nyusun tarif, gitu ya. Itu ada 3 hal, ya, 3 hal, ya, sebagai dasar nyusun tarif itu ada 3 hal. Yang pertama adalah, ya, unit cost itu adalah pertama menghitung semua biaya, itu full costing di dalam apa, memberikan layanan. Jadi full costing semua. Kemudian tarif itu, ya, tarif total itu dihitung itu dari menjumlahkan semua unit cost dari masing-masing aktivitas. Ya. Kemudian yang ketiga, penetapannya unit cost tadi harus memperhitungkan 3 hal. Pertama, kalau dia itu cost plus bukan cost plus, ya, cost plus, maka harus marginnya dihitung berapa, gitu ya. Ada full cost, kemudian marginnya ditambah margin. Tapi kalau dia itu cost recovery, cost minus, kalau cost minus artinya tarifnya di bawah daripada total biaya, maka harus ditambahkan berapa subsidinya, nah, gitu kan. Terus kemudian yang terakhir, kalau dia itu cost recovery, maka jumlah cost sama dengan jumlah tarifnya. Kira-kira 3 hal. Nah, catatannya itu ada dua, ya. Catatan penggunaan unit cost itu ada 2 bagi BLU. Nomor 1, kalau BLU-nya itu tidak efisien, ya, maka tarifnya terlalu besar, betul kan? Jadi biayanya boros, jadi terlalu besar dia. Catatan pertama. Catatan kedua, costing itu penting. Nah, itu perannya tadi, ya. Costing itu penting untuk apa? Secara internal, ya, secara internal dia untuk mengukur efisiensi. Secara eksternal dia untuk mengukur subsidi kalau dia cost minus. Dan lebih penting lagi adalah sebagai dasar untuk menentukan tarif. Nah, itu catatannya seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai apa? Yang berikutnya apa? Yang ketiga adalah metode, ya. Metode untuk costing dan EBC, ya. Itu tolong perhatikan 2 hal. Yang pertama adalah jenis biaya. Jenis biaya itu ada 2. Yang pertama adalah biaya langsung. Biaya langsung itu artinya bisa di-tracking atau dialokasikan, ya, secara langsung atau random kepada layanannya. Itu biaya langsung, ya kan? Tetapi yang kedua, biaya tidak langsung itu biayanya tidak bisa secara langsung dibebankan kepada aktivitas. Ya, harus pakai metode, apakah rata-rata, tertimbang, dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang pertama mengenai metode. Kemudian yang kedua catatannya adalah, jadi costing biaya tadi, biaya itu karakternya ada 4. Ya, yang pertama dia itu adalah result producing activity. Jadi langsung aktivitas tadi, ini aktivitas itu ada 4, ya. Aktivitas pertama adalah result producing activity. Jadi aktivitas yang bisa berdampak langsung kepada apa? Kepada untung rugi. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah result contributing activity, atau aktivitas yang mendukung, ya, yang membackup jadinya barang atau jasanya itu. Tapi belum tentu kepada langsung hasil pendapatannya, gitu ya. Kemudian
supporting activity yang ketiga, yaitu activity yang hanya mensupport saja. Mensupport saja, tidak ada hubungannya dengan belanja, tidak ada hubungannya dengan barang jasa dan pendapatannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hygiene and housekeeping activity. Jadi aktivitas yang sama sekali nggak ada urusannya, hanya semacam kerumah tanggaannya. Misalnya BLU butuh taman, butuh pagar, gitu kan? Itu activity untuk yang nggak langsung kepada layanan, gitu ya kira-kira ya. Nah itu jenis-jenis dari activity itu harus dikenali semua, karena full costing harus semua dijumlah. Nah, itu pengantarnya seperti itu ya. Kemudian topik pertama selesai. Topik kedua, Kinanti. Kita mau ngapa? Simulasi tarif, Pak. Simulasi tarif. Simulasi tarif, perhatikan 4 hal. Yang pertama adalah kalian harus paham sistematika usulan tarif. Ya, cari itu di googling. Seperti BLU-nya teman-teman. Itu kalau kalian lihat, itu ada 7, ya kan? 7 bagian dari simulasi sistematika itu. Yang pertama pendahuluan, yang kedua karakteristik BLU, yang ketiga adalah, nah penting sekali, tolong dilingkari, itu adalah perhitungan unit cost atau per investasi ya. Di situ paling penting di situ. Nah, nanti dilihat di sistematika di paparannya. Kuncinya di situ, ilmu kita itu di situ. Kemudian baru dari huruf C itu menghasilkan huruf D, yaitu apa? Usulan tarifnya. Gitu loh. Kemudian dari usulan tarif itu ada huruf E atau yang kelima, yaitu analisis tarif. Bahwa besaran tarif yang diusulkan tadi harus memperhatikan 4 variabel, ya, continuity, pengembangan, daya beli, keadilan, kepatutan, dan kompetitor dan harga di kompetitor. Itu ya, seperti yang kita bahas minggu yang lalu. Kemudian dibuat penutup, ya, penutup itu kesimpulan dan hal yang perlu dapat perhatian. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh adalah lampiran, yaitu hitung-hitungannya unit cost. Jadi ilmunya praktek itu adalah melihat sistematika itu, ya teman-teman. Karena kalian nggak bisa pergi ke BLU, ya di googling aja, ya mesti ada itu nanti. Nah, yang pertama. Yang kedua, cara menghitung unit cost, ya. Cara menghitung unit cost, ya. Kalau cara menghitung unit cost itu, ya, yang kedua cara menghitung unit cost itu ada dua hal yang kalian harus perhatikan. Bayangkan contohnya prakteknya itu adalah unit cost layanan pendidikan STEM, ya kan? Maka untuk menghitungnya, cara menghitungnya itu bisa dari 2 hal. Rata-rata mahasiswa STAN yang belajar saat ini, misalnya 600 orang, ya kan? Atau rata-rata untuk perlulusan, ya, lulusan yang sudah lulus, ya kan? Jadi ada yang rata-rata mahasiswa yang belajar secara keseluruhan pada saat mendaftar, yang kedua adalah lulusannya. Oke. Nah dari situ yang kedua, unit cost-nya itu bisa dilihat karena intinya hasil akhirnya adalah kalian itu per orang itu biayanya berapa, ya kalian belajar itu istilahnya biaya negara biayanya berapa, maka harus dihitung dari 2 sisi. Pertama adalah unit cost untuk kebutuhan rutinnya kalian untuk menjadikan kalian lulus nanti, gitu ya, ya kan? Yang kedua adalah unit cost untuk mendukung penyelenggaraannya, yaitu biaya modal. Oke, nah itu berapa? Ini singkat ceritanya seperti itu. Sekarang kita mau membuat unit cost untuk biaya sehari-hari rutin dan unit cost untuk belanja modal. Nah nanti kalau dijadikan satu, dibagi jumlah mahasiswa itu unit cost total per mahasiswa, ya, langsung dan tidak langsung. Itu kira-kira teman-teman.
Itu topik ketiga. Topik keempat. Topik kedua. Topik ketiga apa? Alicia, topik ketiga kita apa? Pengumpulan data, Pak. Pengumpulan data. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih biayanya per mahasiswa STAN, gitu ya. Kebetulan mahasiswa STAN itu cost minus, kalian kan nggak membayar, ya kan? Jadi semua subsidi, jadi cost-nya itu nol yang dari kalian, ya kan, dari pendapatan, tapi minusnya di full subsidi, ya kan? Beda dengan yang dari kampus negeri, itu dihitung biayanya yang dari PNBP-nya, minusnya nanti, subsidinya baru tambahan. Ya enggak. Nah, bagaimana data yang dikumpulkan? Maka nanti kalian harus mengumpulkan setidak-tidaknya atas biaya pokok sama biaya yang pendukung tadi, biaya utama sama biaya pendukung tadi, adalah yang utama itu ini contohnya, jumlah hari kegiatan pendidikan kalian setahun itu berapa hari, jumlah jam dosen ngajar saya semuanya itu berapa jam, totalnya setahun, gitu ya. Jumlah mahasiswa aktif, nggak usah setahun sampai kalian lulus, jumlah mahasiswa aktif seluruh STAN itu berapa, ya kan? Misalnya 600. Kemudian jumlah mahasiswa yang khusus jurusan manajemen keuangan berapa? Misalnya 250 misalnya. Nah, baru nanti itu yang utama itu, ya kan? Yang pendukungnya adalah biaya untuk tanah dan bangunan, contohnya ya, tanah bangunan di STAN itu berapa? Itu kan untuk biaya pemeliharaan nanti kan? Atau juga perhitungan total asetnya STAN, itu untuk menghitung penyusutan, itu nilainya berapa. Data-data dikumpulkan semua. Seluruh biaya dikumpulkan karena full costing, ya. Kalau sudah terkumpul, baru yang keempat nyusun langkah-langkah, ya. Setelah terkumpul datanya, langkah-langkah biar ketemu per orang itu biayanya berapa, gitu kan? Maka langkah pertama adalah diidentifikasi seluruh aktivitas untuk menghasilkan kalian tuh lulus, ya, dari A sampai Z, dan dari seluruh aktiviti itu dikelompokkan, ya kan, dikelompokkan. Jadi aktivitinya yang detail itu dikelompokkan dalam bentuk kelompok-kelompok. Nah, yang nomor dua, kelompoknya tadi, kelompok dari aktiviti itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Tetapi nanti mudahnya kan 2 seperti tadi, yang langsung dan yang tidak langsung, gitu kan? Tapi kalau mau dikelompokkan secara 4, itu adalah berdasarkan unit level activity biaya. Ya. Jadi seluruh biaya tiap hari itu dikelompokkan unit level activity-nya. Ya. Kemudian berdasarkan frekuensi batch, kalau modelnya batch, ya, batch angkatan, gitu ya. Atau yang ketiga itu product sustain activity cost, atau yang berikutnya facility activity sustaining cost, gitu ya. Itu adalah biaya lead bank, biaya pemeliharaan, biaya dukungan lah bahasa terangnya, ya. Biaya pendukung yang bisa direct dibebankan, ya. Nanti dibuat semacam costingnya apakah rata-rata dan sebagainya. Jadi sudah ada activity semuanya, kemudian dikelompokkan, kemudian setelah kelompok itu total biayanya berapa, itu nomor 2 itu seperti itu. Jadi misalnya biaya penyelenggara itu total biayanya misalnya 1 miliar gitu ya. Nah, baru setelah itu yang ketiga, masing-masing kelompok atau jenis tadi diidentifikasi cost drivernya. Kalau misalnya contohnya biaya untuk pengajaran, berarti satuan dosen, berapa jam dosen ngajar dalam setahun dikalikan per jam berapa, itu namanya cost driver, ya kan? Cost itu biaya, driver itu supir, ya kan? Jadi pengendali biaya, gitu kan? Pengendali biaya. Nah, kalau sudah semua total biaya yang sudah memperhitungkan cost driver, jadi ada activity, kemudian ada ada cost dan drivernya, kemudian ada total cost, kan gitu kan ya? Total cost semua dijumlah, yang keempat akan menghasilkan unit cost driver.
Unit cost driver itu artinya nanti per mahasiswa ketemunya berapa. Udah itu ketemu. Sehingga hasilnya usulan tarifnya adalah biaya layanan per mahasiswa lulus misalnya berapa. Itu usulannya X rupiah. Itu nanti yang diusulannya seperti itu. Nah, untuk menghasilkan X rupiah, ngitungnya kayak tadi. Nah, setelah itu baru kalian melihat contoh tabel yang saya sudah share di materinya, ya kan? Contohnya sudah ada di situ. Nomor 1, mengelompokkan menjadi pusat aktivitas. Sehingga activity-nya itu kan tadi ada aktivitas pengelompokannya itu ada aktivitas pendidikan, kemudian pemeliharaan inventaris, dan melayani mahasiswa. Misalnya dibuat kelompok 3 itu, ya kan? Berarti yang di tengah induk core-nya adalah aktivitas pendidikannya, kemudian yang di tengah itu adalah pelayanan mahasiswa, kemudian yang paling di pendukungnya tadi itu adalah pemeliharaan inventaris. Masing-masing itu punya item activity. Kalau aktivitas pendidikan ya biaya gajinya yang ngajar, biaya layanan sehari-hari menyelenggarakan pendidikan dan biaya bahan ya dan sebagainya untuk semua yang dibutuhkan tuh semua detail didukung, kemudian itu ketemu ya kan. Itu tahap 1, 2 tadi. Kemudian kalau untuk layanan mahasiswa, kemudian pemberdayaan mahasiswa, administrasi pendidikan, perkantorannya, itu aktivitinya dikelompokkan dengan pendidikan gitu ya. Kemudian aktivitas pemeliharaan inventaris, pemeliharaan gedung, kemudian penyusunan gedung, biaya penyusunan peralatan, sampai bikin taman, seluruhnya dihitung. Ya. Nah, itu pendukung. Udah ketemu kan? Itu satu kolom-kolom pertama. Kalau udah ketemu activity-nya, kemudian di masing-masing klasifikasi itu, di total biayanya dari historis, ya, dari historis. Misalnya tadi penyelenggaraan pendidikan itu sekian juta, ya kan, pembelian inventaris sekian juta, kemudian layanan mahasiswa sekian juta, kan gitu kan, ketemulah total dari biaya A sampai I tadi misalnya 1 miliar, gitu ya, itu total cost 1 miliar, misalnya seperti itu. Nah kalau sudah begitu, berikutnya 1 miliar itu kan masih gelondongan, masih semua biaya yang dikumpulkan. Dari 1 miliar itu tahap ketiganya dicarikan pemerincinya, cost driver, ya kan? Cost driver itu berapa jumlah jam dikalikan berapa per jamnya, misalnya gitu kan? Kalau untuk dosen, berapa jumlah mahasiswa dikalikan berapa per mahasiswa. Semua ketemu total cost tadi. Jadi total cost itu ada detailnya sehingga ketemu angka 1 miliar tadi. Kalau sudah begitu, tahap terakhir 4-nya, ketemu 1 miliar tadi, baru ketemu berapa unit cost. Kalau unit cost-nya itu biaya per mahasiswa tanpa membedakan jurusan, tadi ya 1 miliar dibagi 600 apa tadi? 600 mahasiswa total. Tapi kalau tadi dicarikan unit cost per jurusan, misalnya jurusan manajemen keuangan, total cost jurusan manajemen keuangan dibagi jumlah 300 orang. Sehingga jumlah biaya di manajemen keuangan, kemudian manajemen aset dan akuntansi total 1 miliar. Tetapi beban per jurusan bisa beda, unit cost masing-masing bisa beda. Sehingga nanti tarif layanannya diusulkan ke Menteri Keuangan bisa tidak sama, gitu kan? Seperti kalau di kampus, di kedokteran lebih mahal, ya kan? Ekonomi di bawahnya, kemudian jurusan bahasa di bawahnya per SPP mahasiswa. Itu kira-kira teman-teman. Jadilah unit cost. Selesai, ya. Nah, ini kan kalian kan membayangkan, nah untuk bisa prakteknya coba nanti dilihat di paparan, kemudian dilihat di materi yang di sana, yang kalian googling tarif yang misalnya kalau teman dapat giliran pendidikan, ya universitas dilihat, kesehatan dilihat, rumah sakit, pengelolaan dana PIP dilihat,
Kalau pemandangan nanti bukan cost drivernya menjadi lebih mudah, dia adalah lebih kepada per ini unit yang diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berarti bunga, pada saat saham berarti per saham diindikasikan berapa, seperti itu teman-teman, berapa dalam kondisi persen gitu kira-kira. Itu tarif layanannya ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketiga, praktek apa teman-teman? Aulia, terakhir apa kita? Simulasi RBA, Pak. RBA. Nah, RBA kalian harus tahu ya, harus tahu hubungan ya, hubungan sebelum ke tadi harus tahu hubungan, saya katakan hubungan di level KL itu 5 tahunan punya Renstra, kemudian di BLU punya apa? Apa Aulia? Punya RSB. Kalau mereka tahunan punya Renja dan RKAKL dan DIPA, di BLU punya apa? Punya RBA dan DIPA ketikan, gitu kan? Bagaimana pola hubungan kalian harus ngerti. Itu kira-kira 10 menit lagi akan habis. Tolong ya, kalau nanti setelah itu kalau ada pertanyaan di WA group, gitu ya. Nah, yang kalian tahu pertama adalah seperti tadi sistematika daripada RBA. Di RBA sistematika itu ada 3 bab, diawali dengan executive summary. Nah, 3 bab itu, bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu yang umum-umum, yaitu gambaran umum, visi, misi, budaya BLU, dan susunan jabat pengelola. Kemudian yang kedua itu intinya. Jadi kalau melihat RBA, yang intinya itu yang bab 2. Tapi tidak semua bab 2 inti. Kalian lihat ada 4 komponen di situ. Komponen pertama, gambaran kondisi BLU. Nah, itu gambaran itu bla 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 saja. Itu kalian bisa baca, kalian lihat nanti. Nah, yang kedua ini yang penting, yaitu capaian kinerja dan target kinerja BLU. Nah, ini intinya di situ. Capaian kinerja itu Y-1 dan Y. Target itu Y. Yang dicari itu Y-nya ini, target itu. Kalau capaian kinerja itu yang sudah jalan, misalnya kita nyusun RBA 2021, itu capaian itu yang di 2020, yang diutamakan yang targetnya ini. Ya, nanti penerimaan dan belanjanya itu berapa, endingnya seperti itu. Kemudian baru yang C di kinerja bab 2 itu adalah informasi lainnya yang diperlukan, informasi lainnya yang diperlukan. Dan kemudian yang D adalah ambang batas. Misalnya kalau ambang batasnya ditetapkan, ambang batasnya 10%, artinya tertinggi 110, terendah 90. Ambang batasnya misalnya 20%, berarti tertinggi yang bisa dibolehkan adalah dari RBA itu adalah berapa? 120 dan terbawah 80. Seperti itu teman-teman. Baru nanti penutup, intinya kesimpulan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Nah, itu kalian nanti lihat ya, lihat di sistematika yang contoh yang sudah ada. Yang materi kedua RBA itu kalian harus tahu ini apa langkah persiapan nyusun RBA ya. Langkahnya itu yang kalian perhatikan 2 hal. Yang pertama, identifikasi dokumen basis data yang dibutuhkan. Semua data yang harus dibutuhkan ya. Nyusun data semua yang dibutuhkan. Ada Renstra KL-nya, ya, kemudian RSB-nya BLU, RBA-nya Y-1, ya kan. Kemudian proyeksinya, kemudian profilnya, pejabatnya, asetnya, neracanya, kemudian sarprasnya, saldo kasnya, gitu ya. Itu semua data dikumpulin, cara buat RBA. Baru dimasukkan di situ. Itu kira-kira kalau kalian nanti jadi pejabat BLU. Kemudian baru yang kedua, kalian harus melihat, mengidentifikasi dokumen perencanaan dan penganggarannya. Ya. Indikator dan targetnya tahun Y ini inti. Jadi tadi kan yang Y-1, ini intinya indikator target Y. Kinerja Y itu berapa, asumsi dasar dan mikronya apa, kebijakannya baik fiskal maupun KL itu apa, gitu ya. Baru proyeksi pendapatannya ketemu berapa.
Dari proyeksi pendapatan itu, kalian baru nyusun rencana belanjanya tahun Y berapa, pembiayaan tahun Y berapa. Baru SDM yang dibutuhkan berapa. Dah, kalian sudah bisa menyajikan dari data semua yang kalian sudah kumpulkan, itu bisa mengundang pihak lain, pejabatnya berkumpul, berdiskusi untuk menghitung itu. Ya. Endingnya itu targetnya berapa, gitu ya, PNBP dan belanjanya. Nah, setelah itu jadilah RBA. Nah, yang keempat, informasinya di RBA itu apa jadinya? Jadinya RBA yang menyajikan informasi apa? Seluruh program dan kegiatannya BLU itu apa? Yang kedua, targetnya itu berapa? Ya. Kemudian kondisi kinerjanya tahun Y-1 dan prognosa sampai berakhirnya Y-1 itu kayak apa? Baru berikutnya asumsi makro-mikronya kayak apa? Nah, baru tahu pendapatan dan rencana pembiayaannya jadi ketemu berapa. Ketemulah yang berikutnya biaya layanannya perkiraannya berapa ya, tarif layanan kan. Kemudian setelah itu terakhir itu KPJM-nya, jadi RBA untuk kebutuhan 3 tahun berikutnya. Jadi kalau kita membuat 2021, kita memperkirakan 2022, 2023, dan 2024. Selesai yang ketiga. Yang terakhir adalah alur untuk nyusun RBA. Jadi RBA itu ada hubungan, ya itu penting. Jadi apa? Jadi kalau tadi yang saya katakan kalau tarif layanan itu apa yang harus dilakukan BLU, KL, Kementerian Keuangan, ini sama nyusun RBA. Apa yang dilakukan oleh pimpinan BLU intinya mengusulkan. Apa yang dilakukan oleh menteri pimpinan lembaga, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Karena itu urusannya RBA, urusan anggaran akan ikut, yaitu Undang-Undang APBN, Perpres rincian, kemudian menyusun DIPA Induk, kemudian dan DIPA Petikan. Nah, di BLU itu DIPA Petikan itu menjadi bagian muasalnya itu adalah dari RBA yang telah ditetapkan, dan RBA itu menjadi RBA yang definitif atau ada penyesuaian RBA. Itulah yang jadi. Itu kira-kira teman-teman yang saya sampaikan ya. Setelah itu silahkan kalian buat bikin mind map ya. Jangan dibuat sulit. Ya, ilmu ini kan ilmu gampang sebenarnya ya, tetapi harus dipraktekkan. Nggak hanya dengerin saya gitu ya. Nanti tolong, makanya saya pengen kasih wadah kalian punya tugas individu, itu bukan untuk saya, untuk kalian. Jadi di search ya, tarif, kemudian di search RBA, contohnya kayak apa sih rumah sakit itu, contoh apa sih universitas dan sebagainya. Kalau udah ketemu, kemudian ditulis untuk memahami ini. Kalian kalau paham itu, kalian itu disuruh ngerjain apa UTS kayak, UAS kayak, bikin makalah kayak, suruh presentasi, semua tidak sulit. Itu kira-kira teman-teman. Ya, cukup ya? Cukup? Bernafas dulu, bernafas dulu. Ini kan sudah saya sampaikan A sampai Z tadi. Cuma waktunya kan hanya 40 menit, ya kan? Jadi setelah itu coba diendapkan yang saya sampaikan tadi. Setelah diendapkan, coba dilihat lagi paparannya. Coba dibuat mind map dan titip saya gunakan waktu mata kuliah ini. Sekarang mata kuliah apa ini? Apa ini? PKBLU kan? PKBLU itu jam sampai selesai dipakai untuk bikin untuk ini, untuk ngerjain mind map, terus kemudian untuk ngerjain tugas, sama menyiapin UTS. Nggak ada yang sulit, kalian sudah akan pasti bisa dan saya percaya. Ya, asal ada effortnya teman-teman. Ya, oke teman-teman terima kasih ya. Saya tunggu kalau ada pertanyaan, kalau enggak apa-apa ya. Karena tolong mind map-nya dibuat, kemudian komennya dibuat, nanti dikumpulin ke saya ya, kalau sudah ada waktunya. Itu menjadi aktiviti kalian. Jadi saya ulangi, jangan demi Pak Langgeng, tetapi
untuk kalian sendiri. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan, ya. Sehat lahir, sehat batin, tetap semangat ya, spirit semangat ya, dan tetap produktif ya, dan juga jangan lupa untuk bahagia. Cukup? Coba menyampaikan teman-teman cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Pak. Tidak ada senyumnya semua? Ya, senyum kita tutup. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, teman-teman ya. Oke, saya tutup ya.